jin yang ditugaskan itu meminta sesuatu yang di luar akal sehat lah, dan banyak banget permintaannya untuk agar dia bisa kembali. Akhirnya aku melakukan negosiasi dan melakukan penyerangan balik. Di saat melakukan penyerangan balik, ternyata itu berdampak yang tidak baik lah ke diri aku sendiri sebenarnya. Dan aku merasakan ada nggak enak di badan, kayak ada serangan, dan itu coba aku tepis. Setelah itu 3 hari yang akan datang, inilah terjadi. Ini pertarungan tak terlihat yang melibatkan kekuatan yang juga tak tampak. Dua kekuatan gaib yang mengakibatkan sebuah ruangan terbakar secara misterius. Dan Ki Geni Seketi mengakui peristiwa serangan itu terjadi setelah dirinya melakukan proses pengembalian santet pada seseorang yang sudah menyantet orang lain. Tapi rupanya ada negosiasi yang tak disepakati antara Ki Geni dengan makhluk gaib yang membawa santet, sehingga justru dirinya lah yang diserang Banaspati. Lantas, seperti apa cerita menyeramkan itu? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kedatangan seseorang yang mengaku kena guna-guna pada Ki Geni Seketi beberapa hari lalu justru mengakibatkan peristiwa mistik yang luar biasa besar. Sebab salah satu ruang meditasi Ki Geni diserang api yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Itulah proses serangan Banaspati yang genggerisi, yang andai dikirim oleh orang biasa akan membawa akibat sangat fatal. Sekitar 3 hari yang lalu itu ada klien yang datang minta dibersihkan dari serangan santet, dan serangannya itu menyerang ke keluarga-keluarga yang lain juga, bukan dia sendiri. Dia merasakan sakit, bahkan orang tuanya sendiri itu udah kritis banget di umur 48. Nah itu kritis, dibawa ke rumah sakit, tidak ada sakit apapun, bahkan tidak ada yang namanya virus-virus apapun. Tapi di kondisi badannya dia terbaring, bahkan sering ada juga di rumah itu bunyi-bunyi yang tidak wajar dari atas dan dari pintu gitu loh. Itu ada yang seperti ngetok, ada yang seperti lagi jalan, ada yang lagi lari di atas atap dan di plafon gitu. Itulah yang membuat dia datang minta tolong untuk dibersihkan. Kita coba untuk bersihkan, ternyata ada salah satu dari anak korban ini tadi tidak terima dan ingin minta dikembalikan karena dia ngerasa orang tuanya sudah diganggu sampai segitunya. Ada permintaan dari klien ini untuk dikembalikan. Ya, jadi dia yang pertama diserang, terus dia meminta kiriman ini dibalikan. Permintaan untuk mengembalikan santet pada pengirimnya dilakukan
Ki Geni melakukan sejumlah ritual untuk mengirimkan balik guna-guna yang sangat berbahaya. Tapi rupanya ada permintaan yang tidak masuk akal, sehingga negosiasi gaib dengan makhluk halus pengirim santet gagal menemui kesepakatan. Akibatnya, beberapa peristiwa aneh terjadi, mulai dari badan Ki Geni yang sakit hingga memuncak pada terbakarnya ruang praktek di padepokannya. Jadi pada proses pengembaliannya itu tadi, pengembalian kiriman ini tadi, jin yang ditugaskan itu meminta sesuatu yang di luar akal sehat lah, dan banyak banget permintaannya untuk agar dia bisa kembali. Akhirnya aku melakukan negosiasi dan melakukan penyerangan balik. Di saat melakukan penyerangan balik, ternyata itu berdampak yang tidak baiklah ke diri aku sendiri sebenarnya. Dan aku merasakan ada nggak enak di badan, kayak ada serangan, dan itu coba aku tepis. Setelah itu 3 hari yang akan datang, inilah terjadi. Ya, 3 hari yang sebelumnya itu merasakan badan emang nggak enak banget, terasa kayak berat, terus ada panas di kepala. Dan setelah itu aku coba untuk pembersihan diri, dan akhirnya kita nggak kena. Ternyata alat-alat tempat kita meritualkan itu yang terjadi. Api menyala dengan tiba-tiba. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Juga setelah api dipadamkan, kemudian ditelusuri penyebabnya, sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda api berasal dari mana. Tidak ada lilin yang terbakar atau proses hubungan arus pendek alias korsleting listrik. Dan keanehan semakin besar karena yang terbakar hanya satu dinding saja. Tadi sekitar jam 5 sore itu ada warga di belakang padepokan ini mengabarkan bahwa banyak asap tebal gitu loh keluar dari kamar ritual Ki Geni, kata dia. Terus dia mengabarkan sama asisten sama yang jaga juga bahwa ada asap tebal. Terus asisten aku ngedobrak, ngeliat api udah gede, tapi posisi api hanya di situ aja. Cek lagi apakah mungkin lilin atau apa atau gimana. Jadi kita coba dobrak, tadi sama asisten aku ngedobrak, dia cek itu nggak ada lilin yang nyala, nggak ada ibaratnya kayak listrik konsleting, nggak ada. Dan akhirnya aku melakukan ritual untuk menanyakan apa nih. Nah begitu udah ritual, ada dari bisikan, ada petunjuk bahwa ini adalah kiriman yang balik. Tadi itu sekitar jam 5-an tuh ada masyarakat belakang kebetulan kenal sama Ki Geni. Dia datang lari-lari bilang sama saya, di ruang praktek Ki Geni itu asap banyak. Nah habis itu saya hubungin Ki Geni, mungkin Ki Geni lagi sibuk, saya langsung dobrak. Nah pas saya dobrak langsung hawa panas tuh langsung keluar kan. Nah di pojok situ ada api. Dari samping rumah itu saya lihat ada asap hitam. Saya langsung menuju kemari. Saya langsung mengabarkan ke padepokan ini yang ada di sini, langsung mengabarkan untuk memadamkan api. Kebakaran tidak membawa dampak yang berarti selain hangusnya benda-benda mistik yang berhubungan dengan ritual guna-guna. Tapi seperti apa sesungguhnya proses terjadinya serangan Banaspati di padepokan Ki Geni Seketi? Jangan kemana-mana,
tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa pengiriman kembali guna-guna yang gagal membawa akibat besar di Padepokan Ki Geni Seketi. Kebakaran terjadi secara lokal karena hanya menimpa satu dinding ruang semedi tempat prakteknya. Bagi Ki Geni, mendapati serangan seperti ini memang bukan yang pertama kali terjadi. Ia pernah beberapa kali mengalami kejadian serupa dengan efek yang berbeda-beda. Tapi memang untuk jenis serangan Banaspati baru 2 kali dialami dengan intensitas serangan yang lebih besar karena terjadi di bulan Suro yang keramat. Nah, kalau dibilang ini yang pertama enggak, makanya tadi masih sempat tenang karena ini bukan pertama kali yang terjadi, bahkan ini bisa dibilang yang kedua kalinya yang kebakar, tapi yang kesekian kalinya banyak juga yang kembali tapi bukan bentuk api, paling dalam bentuk benda-benda yang jatuh, rusak atau apa yang dibentur sama energi dari santet tersebut. Kalau yang untuk Banaspati kiriman balik itu baru 2 kali, yang dulu sekitar 3 tahun yang lalu sama yang ini. Sama kejadian tapi ini lebih besar. Iya, di bulan Suro. Salah satu ruang di padepokannya mendapat serangan Banaspati. Ki Geni berusaha tidak panas serta terpancing emosi. Ia paham membiarkan kemarahannya ikut terbakar hanya akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Kalau untuk masalah panik atau enggak, sebenarnya sempat kecewa dibilang marah-marah, tapi nggak bisa kita langsung hanyut dalam kemarahan itu tadi, karena di saat kita terhanyut dalam kemarahan itu kita aura semakin negatif, drop, dan itu paling mudah untuk diserang oleh energi-energi seperti santet ini tersebut. Jadi pertama kali begitu masuk ke ruangan itu masih campur energinya antara panas dari api sama panas dari Banaspati ini tadi. Jadi ada yang kalau Banaspati itu biasanya lebih ke peredaran darah. Dia lebih menghajar peredaran darah, itu terasa getarannya juga beda. Kalau api itu kan cuman kita ngerasa gerah, anget gitu, cuman di batas kulit gitu. Dari aura juga berbeda. Terus ada barang-barang tertentu yang terbakar, dan ada barang yang memang khusus untuk di black magic itu kebakar semua. Tapi nggak semuanya lah, ada sebagian yang masih selamat. Tapi siapa sesungguhnya orang yang mengirimkan Banaspati itu? Benarkah Ki Geni mengetahui orangnya? Lalu akankah ia melakukan serangan balik kembali? Kalau untuk pengirimnya aku tahu, jadi dari pengirimnya siapa, karena kita melakukan pengiriman balik dan habis tadi sempat juga tirakat begitu masuk, walaupun udaranya panas banget, bahkan tembok itu sampai sekarang juga masih dipegang masih panas. Orangnya benar orang yang saat aku mengembalikan itu tadi. Mungkin malam ini aku bakal melakukan pengiriman, bisa dibilang pengiriman balik lah. Beruntunglah Ki Geni Seketi bukan spiritualis tanpa pengalaman. Serangan balik serupa itu sudah sering terjadi, meski ini yang paling besar. Lantas, apa sejatinya Banaspati itu?
Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Proses terjadinya serangan Banaspati memang bermula dari negosiasi upeti yang gagal. Ki Geni mengakui ini, tapi tidak pernah membayangkan akibatnya akan sangat besar karena sampai ruang prakteknya terbakar. Ia paham negosiasi upeti yang dilakukan kalah besar dari pengirim guna-guna, sehingga makhluk halus yang membawa santet tidak berhasil menyerang balik penyantetnya, tapi justru menyerang Ki Geni. Jadi kalau untuk tidak terpenuhinya itu gini, sistemnya di saat satu sosok ini udah kita perintahkan untuk pergi, untuk bertugas mencelakai seseorang ataupun pelet guna-guna, itu sama saja sistemnya. Di saat mereka ditugaskan, mereka akan mengabdi sama si penyuruh ini karena mereka dikasih makan, dikasih sajen, dikasih tumbal ataupun dikasih persembahan lah. Jadi di saat mereka sudah dikasih persembahan, mereka akan mengabdi, tidak akan balik sebelum tugasnya selesai. Nah, makanya kita negosiasi, kita kasih makanan yang lebih besar, ternyata dia ada yang lebih besar lagi. Kekuatan yang dimiliki Banaspati sangat berbahaya, sehingga santet yang dikirimkan juga sangat mematikan. Sifatnya seperti api yang bahkan mampu menembus tembok tebal, termasuk tembok gaib yang sudah memagari seseorang. Nah, kalau untuk sifat Banaspati ini sebenarnya dia proses santet yang berwujud seperti api, dan itu proses pengirimannya sangat cepat. Biasanya ada yang bisa terlihat, ada yang enggak. Dan dia bisa nembus ke tembok ataupun apa itu tanpa ngebakar yang lain, tapi dia tetap di titik di mana itu yang dikerjakan ataupun yang dituju. Kalau untuk Banaspati itu bahaya karena Banaspati itu sebenarnya proses kiriman, terus dia bisa berupa benda atau berupa penyakit atau berupa sesuatu yang bisa mengakibatkan fatal di organ tubuh kita ataupun barang-barang sekitar kita ini. Banaspati memang identik dengan serangan santet yang berbentuk api, meski tidak semua guna-guna atau santet menggunakan media api. Tapi memang Banaspati memiliki kekuatan yang lebih besar sebagai pengantar santet karena kemampuannya yang luar biasa. Cerita tentang Banaspati ini banyak versi ya. Banyak versi, ada yang dari Jawa ada, dari Kalimantan juga ada. Tapi biasanya semua jenis santet ataupun kiriman santet itu biasanya terbang berbentuk seperti api. Kalau santet itu sebenarnya banyak jenis. Bahkan santet itu ada arti lagi bahwa santet itu adalah pengiriman. Nah, yang berbahaya itu adalah teluh guna-guna seperti santet guna-guna teluh dan pelet itu tetap masuknya ke santet juga ya. Permainan santet rupanya masih sering terjadi. Juga proses serangan balik yang jika gagal berakibat fatal. Dan itulah yang dialami Ki Geni Seketi, yang salah satu ruang di padepokannya diserang api.
Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.